Senin 14 September 2020 kemarin, pembatasan sosial berskala besar kembali diterapkan pemerintah Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan itu ditempuh setelah belakangan, terutama pasca kebijakan new normal atau normal baru belum lama ini diterapkan. Tapi sayang, geliat new normal yang sejatinya berjalan sesuai rencana, di mana geliat sosial ekonomi mulai tumbuh, belakangan para tenaga medis mulai mengeluhkan jam kerja hingga banyaknya korban dari tenaga medis. Pada saat yang sama, ada kenaikan data korban corona di DKI Jakarta. Kebijakan PSBB yang pernah dilakukan akhirnya kembali diterapkan. Sontak, Jakarta yang sempat mulai bergeliat kembali mulai sepi. Perkantoran sebagian tutup, tempat hiburan hingga pusat ekonomi lainnya seperti mal dan pasar. Kondisi ini tak terkecuali berimbas kesepinya job para pelaku hiburan. Lantas, apa tanggapan selebriti? Ya, sebenarnya menyayangkan, tapi bagaimana lagi, ini salah satu langkah yang dapat kita lakukan untuk lebih menekan penyebaran virus COVID-19. Makanya diharapkan kedisiplinan kita semua, termasuk saya, orang-orang di sekitar kita, untuk mengikuti anjuran yang telah ditetapkan agar semuanya segera berakhir ya Allah. Semoga kita udah bisa cepat normal lagi semuanya ya. Kalau dampak dari pemberlakuan PSBB DKI Jakarta di lokasi syutingnya TOP sih kayaknya nggak terlalu berasa banget ya, karena memang dari sebelum pemberlakuan PSBB pun protokol kesehatan di lokasi syutingnya TOP tuh udah yang berjalan gitu. Masyarakat kita tuh udah pada mulai jenuh ya, karena kan kita sudah menghadapi yang namanya krisis, yaitu krisis ekonomi. Dan kalau udah urusan perut itu kan udah nggak bisa dikompromikan gitu. Jadi kalau menurut kamu gimana? Iya, tapi kita pun harus memang menjaga kesehatan juga, karena kan ini COVID bukannya main-main gitu kan. Jadi kita tetap harus mengikuti peraturan pemerintah. Benar. Supaya bisa memutus mata rantai penularan virus COVID-19 seperti Di tengah kepanikan imbas dari merebaknya data korban, plus kegiatan sosial ekonomi yang mau tak mau terhenti, gejala kepanikan sosial justru makin merebak. Pada saat yang sama, warga harus memikirkan potensi penularan dengan mengikuti seluruh protokol kesehatan. Tapi pada saat yang sama harus menyiasati kemampuan ekonomi di tengah sepinya pekerjaan. Kasus ini rupanya menjadi sorotan bagi binaragawan sekelas Ade Rai. Bagi Ade, kebijakan tersebut sesungguhnya bermaksud baik. Tapi sayang justru masih memunculkan kepanikan. Padahal dengan kepanikan, justru imun manusia akan turun. Kita harus memberikan satu apresiasi yang besar ya kepada sebuah kebijakan yang dijalankan. Itikadnya sebenarnya mulia ya, supaya membatasi keterjangkitan tersebut ya. Tapi di sisi lain juga memang kita juga harus mengevaluasi, apalagi sebuah kebijakan itu adalah sebuah kebijakan yang sama yang sudah kita lakukan sudah berbulan-bulan ya. Nah, oleh sebab itu mungkin yang menjadi tantangan sekarang ini adalah mencoba menganalisa kenapa angka kesakitan atau bahkan angka kematiannya begitu ya menjadi lebih tinggi, disebabkan karena apa sih sesungguhnya. Nah, yang terjadi hari ini yang menjadi tantangan adalah sebuah kebijakan itu kadang-kadang memang berimplikasi terhadap hal-hal lain, yaitu adalah ketika kita hari ini bisa melihat berkeinginan untuk berlari daripada ketidakterjangkitan, begitu ya. Tapi yang terjadi dalam proses pelariannya itu ternyata kesakitan terjadi. Makanya kenapa mungkin kalau seandainya saya boleh diberikan atau misalnya berkenan untuk diberikan masukan oleh saya, lebih kepada bagaimana sebenarnya kita mengajak masyarakat yuk berkampanye untuk yang namanya proteksi dari dalam. Nah, di sisi lain juga kebetulan faktor ekonomi, termasuk saya mungkin dan kawan-kawan sebagian besar masyarakat mengalami ya gitu ya ekonomi yang sakit hari ini ketika kita semua kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, sebagian ada yang dirumahkan atau dipecat, dan hal ini tentu memberikan satu keberatan yang luar biasa, akhirnya bisa mempengaruhi mental kita masing-masing. Selain menyoroti kontroversi kebijakan PSBB, Ade juga menyoroti lemahnya proteksi diri masyarakat. Alih-alih ingin terhindar dari virus COVID-19, kepanikan akibat maraknya berita corona
justru memicu pelemahan sistem imun. Mungkin tidak salah ketika berita itu berniat untuk memberikan kewaspadaan kepada pemirsanya ya. Tapi di sisi lain mungkin masyarakatnya mungkin menangkap dengan pelemahan hati sehingga terjadi kecemasan dan ketakutan. Ketika masyarakat justru tidak memungkinkan untuk bisa berolahraga. Jadi yang namanya pusat olahraga, pusat kebugaran, sarana olahraga dan sebagainya justru malah sekarang ini dijadikan sebagai, kalau bisa dikatakan mungkin sebagai ancaman ya, seolah-olah. Pada kenyataannya mereka adalah sebenarnya sesungguhnya puskesmas yang sesungguhnya pusat kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan tingkat pertama, karena mereka berolahraga memungkinkan mereka untuk punya sebuah kekuatan bagi badannya. Karena mereka berolahraga memungkinkan mereka untuk bisa meminimalisasi stresnya. Nah, pada saat itulah badannya punya sebuah kekuatan untuk melawan situasi ini. JKAD punya saran jitu untuk memperkuat imun tubuh tanpa harus larut dengan kepanikan akibat kabar santernya data korban corona. Nagita Slavina, istri presenter Raffi Ahmad, justru dibuat takut saat jalanin tes swab. Takut, cuman ya kan nggak biasa aja. Nggak apa-apa kok. Enggak sih, sebenarnya kan karena belum biasa aja, mungkin karena dia baru sekali. Jika Gigi dan keluarga lakukan tes swab, hal itu wajar. Mengingat salah satu keluarga Raffi, yakni sang paman Pit Pagau, belakangan resmi divonis mengidap COVID-19. Kemarin di swab satu keluarga. Semua satu keluarga. Hasilnya gimana, Pi? Hari aman semuanya, alhamdulillah. Sebagai upaya menjaga diri, tes swab memang sejatinya dilakukan. Tapi untuk mengusir rasa panik di tengah wabah dan sepinya jadwal manggung, pedangdut Ayu Ting Ting justru memilih menjalani aktivitas di rumah saja dengan menyiram tanaman yang belakangan sudah disiapkan sang ayah Abdul Rozak. Wow, bunganya suatu nak. Virus COVID yang mendunia ini memang menjadi virus yang ditakuti hampir semua penduduk dunia. Tapi bagi pedangdut Iis Sugianto yang sudah mengalami sendiri jadi korban COVID-19, tak ada kata menyerah untuk bangkit. Apalagi dengan disiplin hidup sehat dan perawatan intensif, COVID-19 bisa disembuhkan. Melalui video yang beredar di jagat maya, ia bahkan membagikan semangat untuk para penderita COVID-19 agar bisa bangkit dari ancaman virus tersebut. Saya berharap semua jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan untuk sementara waktu karena saya mengalami itu ya. Please jaga kebersihan dan tiada hari tanpa masker. Itu menjadi slogan saya dan saya harap menjadi slogan kita semua, tiada hari tanpa masker. Apa yang dilakukan Iis Sugianto, masukan positif dari Ade Rai dan sejumlah selebriti lain terkait cara menghadapi COVID-19 bisa menjadi inspirasi bagi kita semua agar kita bisa selalu menjaga diri, hidup sehat memperkuat imun tanpa larut dan kepanikan yang masif. Ya, dan fondasi daripada kepatuhan sekali lagi adalah sebuah pemahaman, yuk tidak hanya kita mengkampanyekan protokol sehat proteksi dari luar, tapi kita juga mengkampanyekan protokol sehat proteksi dari dalam, mengajak masyarakat merubah ulah perilaku.